Nah, pengusaha itu apa? Apanya entrepreneur? Pengusaha itu apa? Apanya entrepreneur? Apa Oh, bedanya pengusaha ya, dengan entrepreneur itu ya? betul. Ya, Kan ya. sama-sama juga bisnis sendiri, milik Bisnis sendiri sendiri. ya, ya. Jadi gini, kalau pengusaha itu dia melakukan bisnis usaha itu berdasarkan apa yang sudah ada. Jadi kalau bisa kita katakan ini follower, Oh, dia sudah melihat plug ini gini, dia cuma tinggal copy, copas, copas gitu. Jadi akibatnya apa? Ini kan sudah jalan, ini udah. Saya misalnya jual teh, belinya di sini 1.000, saya jualnya 1.100, dan ada untung gitu ya. hanya sebagai Iya, pengikut yang sudah pengikut ada, yang barang gitu yang ya. sudah Jadi ada. resikonya kecil Iya. gitu. Saya tidak usah susah-susah, tidak punya ide bagus. Lebih ke Saya nggak ada arah, gitu ya. ini sudah ada ya, sudah kita Betul, kembangkan saja gitu. betul. Tapi kalau entrepreneur itu dia menciptakan bisnis baru dengan berani mengambil resiko yang lebih dari Lebih ini besar. ya. Ya bukan berarti gambling ya. Iya. Entrepreneur itu bukan gambler. Dia juga ada perhitungan. Tapi memang ada resiko lebih dengan. Contohnya misalnya kita entrepreneur itu karena dia berani mengambil risiko lebih tinggi, otomatis margin yang dia akan dapatkan lebih tinggi Lebih juga. tinggi, betul. Tapi Jadi resikonya- gitu. Jadi entrepreneur itu lebih spesialis. Misalnya kita menjual makanan misalnya steak stick atau apa. stick ejung ya. Ya kita ikuti aja semuanya itu. Itu sudah bisnis biasa. Mm. Tapi kalau kita buat kayak kafe, ada konsep yang mana yang buat Instagramable. Mungkin kalau di sana ini orang biasanya jual teh hitam, harganya 5.000. Tapi kalau sudah jadi black tea, Black tea, ada beda nih. plus gitu, terus ada ini Ada branding ada juga. ada brandingnya, ada itu harganya bisa Udah jadi berubah. 30.000 Iya, ada betul. apa. Dan istrinya. Itu. Tetapi apa resikonya apa? Ya dia investasinya lebih tinggi. Betul. Dia lebih biayanya lebih tinggi dan risiko kalau tidak laku kan ruginya lebih cepat Lebih ya, cepat, lebih betul. cepat turunnya jadi itu contohnya gitu. Contohnya lagi kalau entrepreneur, teman saya ini ada juga misalnya salad gitu ya, dia buat salad gitu, dia bikin salad apa dijual Salad terus sehat. salad sehat, makanan sehat gitu ya. Oh, yang juga menghitung kalori juga. Iya, low kalori ya. Kalau kamu Gluten. jual cuma biasa, makanan ini makanan biasa. Ya, anggap aja. Harganya misalnya 20.000, dia mungkin bisa jual 50.000. Kenapa? Karena dia banyak punya orang ide yang di pengen belakangnya. makan tapi pengen juga sehat, pengen juga enggak jadi gemuk gitu Iya. loh, diet apa gitu ya. Jadi dia juga selain Iya, memberikan dia barang, melihat, ya. mereka juga memberikan jasa kepada kita Iya. untuk menghitungkan kalori dan Jadi ya, dia melihat segmen pasar yang berbeda. betul. Segmen pasar ini kalau kita katakan ceruk-ceruk pasar yang kecil-kecil yang tidak terlihat. Itu Kadang-kadang yang kita lihat jadi. jual ini, orang kan butuh makan, perlu makan sehat. Tapi ini dia lihat nih, selain orang perlu makan, ini orang perlu sehat juga. Orang perlu tetap tidak mau berat badannya naik gitu, Jaga malah pola. langsing ya. Tetap Itulah itu jaga bedanya bentuk entrepreneur badan. kira-kira. Resikonya apa? Ya harganya lebih bagus. Dia harus branding ini, Brandingnya lebih ya, tinggi. lebih bagus, promosinya lebih bagus, kan biayanya lebih tinggi. Iya. Ya itu. Tapi untungnya apa? Ya tadi jual 20.000 ini 50.000 Iya. ya sudah tahu bedanya, Bedanya berapa. apa? Tapi Jadi, ada harga, ada barang kan pasti. betul kira-kira gitu. Jadi kalau istilahnya kalau saya pemegang yang punya itu dan saya jual franchise, ya saya entrepreneur, yang beli franchise saya ya Pengusaha. itu pengusaha. Itu pengusaha. Oke, berarti Gitu. entrepreneur ini kayak Punya mungkin ide yang menciptakan menciptakan. ide, yang menciptakan ide yang out of the box, yang berbeda dari yang lain. Betul. Dan bedanya ini ya, entrepreneur itu nggak harus hal-hal yang baru, bisa juga problem solver. Contohnya dulu, Contohnya gimana itu? orang Gojek itu dari mana sih? Dari dulu ada sih. Orang kalau misalnya dari sini ke ujung gang rumahnya masih 1 kilo sana, banyak tukang ojek, abang ojek gitu. Iya, abang ojek. Cuma dia menjual software. Wah ini abang ojek ini kadang-kadang saya datang jam 2, abang ojeknya nggak ada, lagi istirahat semua kan gini.
dibuat sistem bagaimana supaya ini ketersediaan Terus ada selalu terus ada. ya, bagaimana ya, itu kan problem solver juga, itu juga there's entrepreneur, bahkan real entrepreneur gitu. Itu Dia yang- melihat problem. Bahkan yang sekarang ini kayak Gojek itu dia menceritakan secara massal, lebih murah, lebih cepat, Praktis. lebih praktis ya, cepat Cuma ya, bisa menjangkau lah banyak semua orang bisa pakai. Ya itu memang besar. Tapi kita itu bicara itu entrepreneur yang besar-besar. Kita tidak usah mulu-mulu sana. Kita juga bicara yang Kecil-kecil. bisa menjangkau yang banyak orang. Mulailah semua sesuatu. Jadi bisa menciptakan ide yang baru, hal-hal yang baru, menjadi spesialis, bisa menjadi problem solver. Jadi itulah ciri-cirinya entrepreneur. Nah, untuk entrepreneur sendiri yang dari yang telah mungkin berarti sudah 10 tahun lebih nih ya menjadi Pak? Ya, hampir 10 tahun. Nah, apa yang jadi kendala sebagai seorang entrepreneur? Kan entrepreneur itu kan suatu yang seperti yang dikatakan itu, suatu hal yang baru. Yang tidak orang kadang mikirnya itu susah, kayak apa sih ini? Mungkin kendalanya dalam menjalankan hal yang baru ini apa? Ya, jadi kalau mau menjadi entrepreneur itu pertama itu harus punya passion ya, punya kecintaan gitu lah. Jadi saya suka melakukan ini. Kenapa? Jangan lupa itu syarat utama itu paling atas itu adalah passion. Kenapa? Kalau tanpa itu kita tidak punya semangat gitu loh. Jadi cintailah apa yang Anda lakukan. Mencintai apa yang Anda lakukan. Dalam hal ini bisnis Anda gitu. Kalau saya di bidang steam dan fluid ya, fluid control ini saya kan sudah bekerja sebelumnya menjadi ini 20 tahun. Sales, Kemudian saya menjadi entrepreneur di bidang yang sama. Jadi saya sudah punya pengetahuan ini. Saya mencintai nih. Kalau tidak 20 tahun ini bahkan sampai hampir lupa gitu, tinggalkan gitu. Jadi punya cinta. Jadi saya punya passion ini tentang gini. Kenapa? Saya ingin supaya orang mendapatkan bagaimana bisa mengontrol fluid steam ini dengan lebih bagus, lebih efisien, lebih murah gitu, lebih safety gitu ya, lebih safety gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang pertama harus punya passion. Kedua, harus punya disiplin. Disiplin itu arti ini kan harus ada pengetahuan. Kita harus upgrade juga. Kita punya pengetahuan. Jadi janganlah berhenti belajar. Betul. Karena belajar tidak memandang umur juga. Betul belajar. Karena dalam pepatah itu kita tidak boleh mengatakan saya yang terbaik. Harus tidak boleh ada kata terbaik. Saya lebih baik. Kenapa? Kalau begitu kita mengatakan saya terbaik, berarti saya sudah berhenti dong. Saya sudah terbaik. Padahal saya berhenti, kompetitor saya di belakang gini. Memang menyusul. Saya sekarang dia nyusul, tapi karena saya terbaik saya berhenti. Dia menyusul lama-lama dia lebih baik. Jadi artinya saya lebih suka memakai kata lebih baik, better pakai kata better, lebih baik. Artinya saya belum gini, saya mau maju terus gitu loh. Karena saya lebih baik berarti atasnya lebih baik, ada yang lebih jadi baik. Jadi hati-hati anak-anak muda, adik-adik kelas itu harus tetapkan mindsetnya kita ini kita bukan yang terbaik, tapi kita akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dan harus menjadi lebih baik setiap hari lebih baik gitu. Jadi itu yang memotivasi kita untuk maju gitu. Jadi dalam hal ini punya konsep ini, punya disiplin. Kemudian yang ketiga, entrepreneur itu tidak boleh takut. Jadi kalau kita sering-sering nanti takut mencoba, takut apa. Kalau itu memang tidak bisa. Jadi entrepreneur itu jadi bekerja aja di orang lain gitu. Jadi ada mindsetnya gitu. Jadi harus punya ada fighting spirit gitu. Tadi kita diskusi, ajarilah seperti Pak Renal Kasali ngajarin mahasiswanya itu tahun-tahun pertama itu harus keluar negeri ke tempat yang bukan sekedar jalan-jalan, ke tempat yang dia tidak menguasai bahasanya gitu loh, tidak menguasai budayanya gitu. Jadi mau tidak mau dia sangat tertantang untuk survive bagaimana caranya dengan belajar lingkungan situ, belajar bahasa di sana. Jadi artinya dia lebih kreatif gitu loh. Karena tertekan juga. Jadi yang pertama harus musuh yang dia lawan adalah diri sendiri gitu loh. Tidak takut. Jadi itulah yang menjadi, saya bilang menjadi entrepreneur itu tidak boleh takut. Nggak ada harus. Jadi kalau kita
kita takut nggak mau nggak bisa mencoba jadi akhirnya. entrepreneur gitu loh. Betul. Wah nanti kompetitor saya lebih modalnya lebih besar, nanti saya istilahnya dipia gitu, dijatuhkan harganya, dibanting harga, saya kalah gitu ya. Kalau kita berpikir begitu tuh nggak jadi entrepreneur gitu. Akhirnya takut sendiri. Modal kan mungkin bisa lebih besar, tapi kita lebih kreatif. Kita tidak menjual ya seperti tadi, kita tidak menjual teh. Tapi saya menjual minuman kesehatan yang bagus. Kita menjual inovasi di baliknya. Inovasi, rasanya dapat, kesehatannya dapat. Gitu semuanya ada. Dapat ya. Gitu. Nah, untuk kembali tadi sempat disinggung juga sama Pak Ferdi, modal. Untuk seorang entrepreneur itu apakah kita harus jadi anaknya konglomerat baru bisa entrepreneur atau gimana? Kalau kita masalah modal itu, kalau kita mau jadi anak konglomerat itu berarti tidak akan ada entrepreneur, karena konglomerat itu kan jumlahnya sangat kecil ya, paling 0,5% atau 0,1% malah gitu ya dari penduduk gitu ya. Berarti kapan gitu atau kita mau melamar jadi menantunya konglomerat. Boleh itu mungkin. Boleh aja kalau ada mau ya. Ya, cuma gini, memang tantangan terberat itu modal. Makanya saya katakan itu. Tapi yang makin ke tahun ini memang sistem permodalan Indonesia ini untuk mendapatkan kredit di Indonesia ini dan perbankan ini sangat sulit gitu loh, harus ada jaminan apa, dia bilang lo mau jaminan apa, rumah aja dia belum punya apa gitu ya. Itu gimana jadi akhirnya kalau sekarang ini banyak yang menyediakan ini ya, banyak yang menyediakan modal, yang penting idenya bisa cemerlang. Jadi makanya tadi saya katakan ini salah satunya ada bilang ini alumni ini terbentuk bagus juga. Jadi alumni ini sudah 20 tahunan ya. Sudah hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun kan berarti jumlahnya sudah ada 1000-an lebih ya. 1000 lebih. Nah ini dibentuk, kalau ini kuat ini ada adik-adik yang punya ide ini bagus gini, tapi tidak punya modal gitu. Bisa dilemparkan gitu nanti menjadi kerjasama gitu, jadi kerjasama gitu, saling menguntungkan gitu ya, yang penting win-win gitu, ya bisa melakukan gitu. Jadi yang paling penting sekarang itu dihargai adalah ide bisnis. Dan apakah bisa diterapkan? Kadang-kadang juga orang buat ide bisnis tapi tidak bisa diterapkan. Itu yang susah gitu loh ya. Gitu loh. Itu jual mimpi namanya. Jual mimpi, betul. Lalu untuk kan tadi untuk mungkin relasi ya, lebih ke arah relasi ya untuk bisnis. Betul. Makanya alumni itu dulu saya sering mengatakan anak saya lebih suka anak saya ini waktu kecilnya itu dia sekolah di sekolah yang umum yang banyak teman-temannya yang punya banyak teman. Kayak Petra, anak saya itu kebetulan dari Petra Manyar gitu. Jadi saya bilang ini bakalan network kamu, ini teman-teman kamu. Karena apa? Kalau sudah saya kenal kan lebih enak dong gitu, kita melakukan bisnis apa mau gimana nggak, saya punya ide bisnis mau nggak daripada orang tiba-tiba datang gitu nggak kenal siapa ini nggak percaya nanti bilang ini ada saya punya bisnis ini siapa ini mau nipu atau apa gitu ya. Betul. Jadi itu network penting, network penting gitu. Jadi jangan kita sering-seringnya kumpul. Kalau saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan sering-sering juga teman-teman kita itu ada kumpul-kumpul. Tapi saya lihat zaman anak-anak sekarang lebih banyak ketemunya online ya. Sekarang Zoom meeting. Ya. Ya itu juga ada ketemu. Cuma memang tantangannya ini memang ke depan ini agak berbeda gitu. Makanya saya merasa saya sudah over 50 gitu. Saya senang dengan yang muda-muda itu karena saya mau ingin tahu bagaimana cara pemikirannya mereka, gimana mereka menghadapi masalah apa. Bukan mau pelajari mereka gitu. Iya, kita ngambil apa sih, karena market pasarnya kita ini kan makin lama makin muda gitu, yang orang-orang sekitar saya, di atas saya kan lama-lama makin berkurang gitu, lama-lama berkurang. Market pasarnya juga mulai berubah. Iya, pasarnya berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita nggak bisa jadi entrepreneur.
Jadi itulah salah satu juga entrepreneur, itulah berani berubah. Lebih ke arah fleksibel, bisa menyesuaikan sama orang. Betul. Jadi kita bisa melihat gitu ya. Jadi melihat situasi, melihat perkembangan teknologi dan lain-lain gitu. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi juga gitu. Sebagai entrepreneur ini nggak cuma mengide Iya. sebagai sumber ide, tapi kita juga harus bisa menempatkan diri kita ini sebagai apapun. Jadi kayak bisa. Iya, makanya pengusaha makin lama gitu, yang kalau dia tidak berubah, makin lama dia makin tergusur gitu ya. Tergantikan karena ini kan sudah shifting, sudah berubah semuanya, sudah berubah, tidak sama dengan dulu. Dulu kadang baik dengan cara ini. Ya, iklan dari koran aja. Iklan dari koran, dari TV. Sekarang mana ada yang mau lihat TV gitu. Sekarang YouTube, lihat Instagram. Filmnya on demand, sudah sesuka dia, gini Netflix dapat lagi macam-macam gitu. Saya sendiri sih tidak pernah lagi lihat TV gitu loh, lihatnya TV kabel atau internet HBO Go, Netflix, apalagi macam-macam. Yang lebih ke arah yang sudah bukan komersial. Demand ya. Jadi sesukaan ya, tinggal pilih yang mana mau gitu. Kalau nunggu TV itu filmnya kapan ini, nanti filmnya putar-putar lagi. Iya, betul. Jadi anak muda sekarang ini lebih dinamis. Dan kalau kita tidak mengerti, kita akan ketinggalan pasti. Mungkin lebih dinamis, dan kita ini anak muda sekarang ini lebih juga ingin belajar sebenarnya dari yang tua juga kan. Kita karena kalau udah punya sebagai gambaran, kita juga bingung nanti. Jadi kayak Bapak Ferdi ini sangat menginspirasi kita semua. Ya, memang anak muda ini memang dinamis, tapi satu kelemahannya kalau kita zamannya kami ini dulu waktu itu lebih tahan banting istilahnya. Tahan banting ya. Mungkin istilahnya motivasi ini untuk betul. Kita. Jadi dulu kita sistem pendidikan kita itu memang harus berubah, memang saya bilang. Tetapi satu yang positif dari dulu itu adalah disiplinnya dulu sekolah-sekolah ini. Jadi kalau kita salah, kita dihukum juga apa. Kalau sekarang ini ada beberapa yang katanya ada salah itu tidak boleh dimarahi gitu. Jadi akhirnya banyak yang kayak gitu sekarang. Mentalnya terbentuk itu kurang bagus. Iya. Jadi nanti dia akhirnya kalau mentalnya gini, kalau dia bekerja di orang lain, misalnya dimarahi sama bosnya, dia sudah ngambek, nggak mau kerja. Iya, kalau orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya pas-pasan kan, terus dia mau makan gimana kan? Dia bagaimana survive ya? Itu beda lagi memang. Yes, beda. Memang saya pikir sistem pendidikan ini harus kita rubah gitu. Apalagi sekarang Pak Nadiem katanya punya visi merubah kampus merdeka itu sangat bagus ini Pak Nadiem ini punya visi ya. Memang beliau ini punya pengusaha yang sukses, punya visi ke depan yang bagus. Jadi dia tidak hanya berdasarkan teori gitu. Ada praktek apa yang bagus harus ditetapkan ini. Tadi saya bicara dengan Pak Sur juga banyak gitu, dia bilang ini tantangannya apa. Saya bilang bagus lah itu kalau memang dikasih 20% pendidikannya bebas itu bisa kamu customize dengan sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar. Masuklah, jangan melulu belajar teknik. Masukkanlah juga ke wiraswastaan. Masukkanlah manajemen, accounting, manajemen keuangan. Kenapa? Kalau menjadi wira swasta, entrepreneur, tidak punya background accounting, bukan ahli ya, kita tidak perlu jadi ahli accounting, tapi kita harus tahu karena kita bisa baca ini, bacanya ini, kita punya laporan keuangan, kita gimana, kita harus kalau nggak di situ modal nggak ada gitu, kita harus tahu pajak gitu ya. Nanti kadang-kadang kalau kita nggak tahu itu semua, kita hitungnya saya punya modal ini beli barang 1.000, saya jual 1.100, saya sudah untung. Kalau taunya ujungnya kok tekor. Iya, karena operasi costnya gini, pajaknya gini, rugi akhirnya gitu. Jadi akhirnya nggak tahu gitu. Kita harus tahu depresiasi. Kalau kita nggak tahu depresiasi nanti
waktunya kendaraan kita, peralatan kantor kita, peremajaan tidak punya dana. Ya, gitu, betul. Padahal ini harus dihitung semua. Gitu. Itulah dasar-dasarnya manajemen keuangan dan lain-lainnya gitu. Oke, mungkin ini kan sudah banyak tentang entrepreneur, teman-teman juga sudah mendapatkan banyak pengalaman dari seorang entrepreneur di sini. Iya. Mungkin ada suatu kata atau kutipan untuk close statement dari Bapak. Iya. Berarti untuk anak-anak mahasiswa yang akan menonton ini. Iya, kalau buat adik-adik teknik kimia ini pada saat kuliah, rubahlah mindset Anda. Jangan berpikir saya kuliah, saya lulus, saya akan bekerja di pabrik. Tapi berubahlah berpikir bahwa saya kuliah, saya mau belajar teknik tentang teknik dan pabrik kimia, dan saya punya konsep bahwa saya akan menjadi entrepreneur supaya saya bisa membantu orang lain untuk memberikan lapangan kerja kepada orang lain, membantu orang lain, bukan saya sendiri saja gitu. Jadi rubahlah mindset ya, saya bukan sebagai nanti hanya pekerja gitu, tapi saya juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Kalau belum waktunya menjadi entrepreneur, saya bolehlah menjadi seseorang profesional yang belajar gitu, yang bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari gitu. Dan jelas dari semua itu adalah be kreatif, be inovatif, dan don't be afraid. Don't be afraid. Jangan takut. Itu yang paling penting. Itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Kita kembali lagi nanti di segmen yang lain di Alumni Reconnect. Mungkin nanti nanti bisa banyak pengalaman yang dari rekan-rekan yang lain. Mungkin saya cuma bisa kebetulan topiknya entrepreneur kita begini ini, tapi saya kira banyak dari teman-teman alumni juga punya pengalaman yang lebih menarik dari saya itu, dan jangan takut. So stay tune dan Anda tidak salah pilih jurusan. Ya betul, jurusan teknik kimia UKWM bagus. Ya. Maju terus teknik kimia UKM. Dadah Pak, see you di Alumni Reconnect yang lain. Dadah. Bye.